Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini saya akan memberikan materi tentang belajar efektif di masa pandemi. Selama 1 tahun lebih, siswa terpaksa harus menjalankan pembelajaran daring akibat pandemi corona. Dengan adanya pandemi ini membuat beberapa siswa mengeluh karena merasa pembelajaran daring kurang efektif. Banyak gangguan yang membuat proses belajar mereka tidak maksimal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa tips agar kalian bisa belajar efektif di masa pandemi ini. Tipsnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan suasana ruang untuk belajar. Ruangan untuk belajar menjadi salah satu hal penting sebagai pertimbangan belajar lebih efektif. Hal pertama yang perlu diperhatikan, pilih ruang belajar yang tidak jadi satu dengan kamar tidur. Mengapa demikian? Hal ini untuk mengurangi rasa malas karena keinginan untuk rebahan di tempat tidur. Siapkan tempat yang nyaman dan tidak berisik sehingga belajar dapat lebih efektif karena minim gangguan. Yang kedua, sekolah daring sama dengan sekolah offline. Menganggap sekolah daring seperti sekolah luring, sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti saat sedang sekolah secara luring. Dimulai dengan bangun pagi, mandi, dan sarapan. Siapkan buku sesuai jadwal pelajaran sekolah, dan siapkan HP untuk sekolah daring. Pastikan koneksi di HP dalam kondisi yang baik. Jangan lupa catat materi yang diberikan. Tips yang ketiga, jangan nyambi. Belajar di rumah terkadang menimbulkan banyak distraksi atau gangguan yang kita buat sendiri. Hal itu karena ketika belajar daring di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Kalian bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi, akan lebih baik tidak menyambi melakukan hal lainnya ketika sekolah daring. Sebagai contoh, hindari mencuri-curi waktu sambil menonton film, bermain game, dan lainnya, demi menciptakan suasana belajar lebih konsentrasi dan efektif. Tips yang keempat, sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak. Di masa pandemi ini, di mana hampir setiap orang dituntut untuk di rumah saja, terkadang menciptakan kebosanan tersendiri. Semakin jarang bertemu dengan teman-teman dapat menyebabkan stres. Oleh karena itu, otak kita juga butuh refreshing agar belajar bisa lebih efektif. Dengan tetap bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman-teman, saudara, dan dapat menjaga kita terhindar dari stres. Sosialisasi dan komunikasi di masa pandemi ini tentunya sangat terbatas. Tetapi dengan kecanggihan teknologi, kita tetap dapat bersosialisasi tanpa harus bertemu langsung. Kita bisa berkomunikasi melalui pesan singkat atau video call. Intinya, bersosialisasi dan komunikasi akan menciptakan motivasi positif sehingga belajar bisa dilakukan dengan efektif. Tips yang kelima, jaga kondisi kesehatan. Agar belajar bisa lebih baik dan efektif, jangan lupa kesehatan. Lakukan peregangan di sela-sela pembelajaran online. Cara ini bisa membantu otak untuk beristirahat selama proses belajar. Perhatikan asupan makanan serta istirahat kalian. Pastikan kalian mendapatkan durasi tidur yang cukup agar otak lebih segar. Yang keenam, berkomunikasi dengan orang lain di rumah. Cara belajar efektif selanjutnya adalah kalian penting banget untuk memberitahu anggota keluargamu kalau kalian sedang belajar secara online dan sebisa mungkin menghindari gangguan yang tidak perlu. Ini bisa memberikan kesempatanmu berkonsentrasi. Tips yang ketujuh, jangan terlalu lama di depan laptop atau HP. Jangan belajar terlalu lama di depan laptop atau HP. Penggunaan ponsel dan laptop yang berlebihan bisa menimbulkan gangguan. Luangkan waktumu untuk belajar dan fokus. Jadi jangan forsir
belajarmu terlalu lama. Ini penting sekali. Yang nomor 8, berikan hadiah kepada dirimu sendiri. Meskipun kalian giat belajar, tapi jangan lupa untuk menghargai diri sendiri. Sesekali kamu bisa memberikan reward atau apresiasi terhadap dirimu dengan makanan atau minuman yang kalian suka, atau mungkin kalian menonton serial film yang disukai. Belajar secara berkala atau berkali-kali. Kalian bisa menggunakan cara ini untuk memaksimalkan gaya belajarmu. Kamu bisa belajar sebentar selama kurun waktu 5-10 menit saja, namun sering. Hal ini bisa membantumu untuk mengingat dan memahami banyak hal, dan ini bisa menandakan bahwa kamu akan jauh lebih produktif untuk belajar secara teratur dan memiliki jam istirahat yang pas. Yang ke-10, temukan gaya belajarmu sendiri. Kalian harus bisa menemukan gaya belajarmu sendiri. Meskipun hal ini memang agak sulit dan biasanya selalu berubah-ubah, tapi kalau kalian sudah menemukan gaya belajar sendiri, pasti semuanya akan terasa mudah. Sering-sering mencoba gaya belajar baru untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Misalnya saja, kalian ingin mencoba belajar di siang hari secara tenang, tanpa gangguan musik atau suara apapun. Bisa juga kalian coba belajar di siang hari, namun di tempat umum seperti taman atau kafe, biar memiliki suasana yang oke. Tapi jika bisa juga kalian mencoba belajar di malam hari sambil mendengarkan lagu atau menonton tutorial video, atau mungkin kalian ingin mencoba belajar setelah selesai berolahraga untuk menjaga tubuh dan otak lebih fokus untuk menyerap pelajaran. Ada banyak sekali caranya. Kalian bisa mencoba gaya belajar yang lain sambil mencari gaya belajar seperti apa yang cocok untuk kalian. Yang ke-11, kerjakan hal yang sulit terlebih dahulu. Kalian bisa menyelesaikan pekerjaan yang sulit lebih dulu setiap harinya. Jadi ketika kalian telah menyelesaikan hal yang lebih sulit, kalian akan memiliki perasaan percaya diri yang jauh lebih tinggi di hari tersebut. Kalian akan termotivasi untuk menyelesaikan hal-hal lain yang relatif jauh lebih mudah dan lebih gampang untuk diselesaikan secara cepat. Ini tips yang terakhir, nomor 12, membuat jadwal harian. Biasakan untuk mendisiplinkan diri dan berkomitmen dengan membuat jadwal harian. Catat kegiatan apa saja yang rutin kalian lakukan dimulai pagi hari sampai malam hari. Dengan membuat jadwal harian, kalian terhindar dari rasa malas karena ada rasa tanggung jawab dan hidup teratur. Demikian tips belajar efektif dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan selalu semangat. Jangan lupa di masa pandemi corona ini untuk menerapkan protokol kesehatan. Biasakan memakai masker, biasakan cuci tangan, hindari kerumunan dan jaga jarak, kurangi berpergian. Terima kasih.